Baik pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Tentunya masih bersama Pak Mario dan kita masuk ke segmen yang kedua. Pada malam hari ini topik kita bicara mengenai max min atau maximizing and minimizing. Tadi di awal Pak Mario sudah menyampaikan preambul atau awal mengenai topik ini dan kini saya ingin bertanya Pak mengenai max min ini apabila kita ingin menentukan skala prioritas. Bagaimana caranya agar tepat hasilnya? Oke, begini. Tidak ada satu orang pun bisa tahu masa depan. Oke. Jadi izinkan diri untuk salah. Banyak orang takut salah karena merasa mampu dan berwenang mengharuskan terjadinya masa depan. Anak muda harus ikhlas bahwa masa depan itu tidak pasti, makanya salah itu wajar. Nah, menentukan prioritas itu begini. Duga saja mana yang paling menguntungkan. Duga saja. Lakukan. Kalau salah berarti harus ada perbaikan. Itu saja. Banyak orang melakukan salah, menyesal, menghukum diri, lalu tidak mau melakukan lagi. Salah sekali. Memang masa depan tidak pasti, mengapa kita seperti mau mengharuskan masa depan seperti yang kita mau. Itu ya. Ikhlas saja. Nah sekarang maximizing dan minimizingnya. Kita lihat meme kita berikutnya. Tidak ada siapapun bisa baik hidupnya dengan kesukaan membesar-besarkan yang tidak penting, tapi menganggap enteng yang seharusnya diutamakannya. Membesar-besarkan yang tidak penting. Umur berapa? 19, masalah pacar itu. Laki-laki yang tidak setia itu. Oke, yang banyak sekali nama wanita di grup WhatsApp-nya. Oke? Menggalaukan enggak? Menggalaukan. Penting enggak? Tidak. Karena semua pacar itu lebih pasti putus daripada jadi menikah. Amin. Bilang amin, ada yang bilang alhamdulillah gitu. Tetapi memang begitu loh, itu enggak penting. Tetapi banyak anak muda membesar-besarkan tidak setianya orang yang sementara dalam masa mudanya mengorbankan pendidikan yang penting untuk masa depannya. Pendidikan lebih penting daripada apapun. Oke. Nonton bola. Nonton bola. Lebih penting mana? Pendidikan sama nonton bola. Pendidikan itu teorinya. Faktanya bola. Loh seperti itu loh. Dan kita selalu tersiksa toh setelah nonton bola ngantuk, besok kuliah gitu lalu mengatakan aku nggak boleh begini terus. Gitu toh. Aku nggak boleh begini terus. Begitu El Clasico, mulai lagi gitu. Anak muda memang begitu. Tetapi izinkan diri Anda salah. Salah itu gini, maximizing yang penting, minimizing yang tidak penting. Kita masih salah ini, masih agak maximizing yang tidak penting, minimizing yang penting, menyesal gitu toh. Ya sudah, salahnya berapa tadi? Salah 90%. Berikutnya boleh salah berapa? 90% sekarang berapa? Salahnya 80. Oke, nggak apa-apa anak muda. Berikutnya boleh salah berapa? 70. Ya boleh teman sendiri deh, 70. Oke. Terus berikutnya boleh salah berapa? 60. Terus 50. Ada anak muda namanya Mario. Salah 100%, salah total, minta maaf, dimarahi, dihujat, dikucilkan. Ini Mario waktu muda begitu. Tapi perbaikannya langsung 20% salahnya. Langsung setelah itu betul 100%. Ayo, lebih cepat sukses mana? Anak yang banyak salahnya lalu dia bilang wajar anak muda. Lalu pelan-pelan memperbaiki diri. Sama yang jebret, salah parah, betul parah. Anda itu tidak boleh lama-lama jadi anak muda yang nggak mampu. Secepatnya, semudah mungkin mandiri, biayai hidup sendiri, beli mobil semaunya, beli rumah semaunya. Jangan di rumah orang tua terus, lalu merasa aman untuk salah. Banyak sekali loh anak muda umur 20 sudah mandiri. Sudah menghasilkan 9 juta sebulan, umur 19 tahun. Masa kita merasa aman hanya karena orang tua yang cari uang? Come on. Maksimalkan yang penting. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak.
Baik, pemirsa, kami berikan kesempatan kepada super audience kita untuk bertanya cepat. Silakan, ingin bertanya cepat boleh mengangkat tangan agak tinggi. Iya, silakan. Boleh kita bantu dengan mikrofon, tolong sebutkan nama dan langsung pertanyaannya apa. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Nama saya Caraka. Yes Pak Caraka. Saya sekarang semester 5. Ya. Waktu berjalan dengan cepat, kemudian nanti pada saat semester 7, semester 8 akan menghadapi skripsi. Nah, ketakutan saya adalah pada saat skripsi itu terkadang dosen pembimbing agak mempersulit mahasiswanya untuk sidang secara cepat. Kadang Yang bilang begitu siapa? Teman-teman ya? banyak yang udah berpengalaman. Oh, yang berpengalaman dipersulit. Enggak, pada cerita juga. Oke, good. Gitu. Terus? Ya saya juga butuh motivasi bagaimana sih cara supaya saya bisa mengatasi masalah itu supaya saya bisa sidang dengan cepat dan dosen pembimbing saya juga langsung meridoi skripsi saya. Oh, dosen bisa meridoi ya? Saya kira hanya Tuhan yang meridoi. Oke, tapi cepat. Waktu tidak berjalan cepat, waktu berjalan sama untuk setiap orang. 24 jam sehari, 60 detik per menit. Sama. Oke, yang beda adalah orang yang sibuk Pak, merasa waktu itu cepat. Oke, atau orang yang sama sekali malas, tahu-tahu tua, miskin. Lalu harus rajin mengemis. Kan kalau mudanya malas, tua harus rajin mengemis, minta-minta. Anda membesar-besarkan ceritanya orang bahwa skripsi itu sulit. Skripsi itu kecil sekali nilainya dalam kehidupan Anda. Itu nothing compared ke bebannya Mas Uli sekarang. Sudah lewat skripsi, sudah lama dan ternyata nggak ada nilainya bagi dia sekarang. Kenapa demikian menakutkan bagi Anda Pak? Itu small fish, itu ikan kecil. Dosennya yang killer itu yang besar. Ya toh? Nah dosen-dosen itu sekarang menonton kalau dia niatnya hanya mempersulit orang, kehidupan mereka akan dipersulit. Pasti. Pasti. Semua yang mempersulit dipersulit. Yang kamu lakukan adalah yang kamu dapat. Nah pertanyaan saya, sudah dengar ceritanya orang skripsi itu sulit kok nggak berdoa untuk dimudahkan. Padahal berdoa itu bisa, saya itu sakit, sangat takut di bor gigi. Dan saya paling khusyuk berdoa sebelum masuk ke kamarnya dokter gigi. Dan betul setelah berdoa hilang sakitnya nggak ada. Nah setelah itu baru. Oke, Pak, berdoa, jangan besar-besarkan omongan orang lain, besarkan hubungan Anda dengan Tuhan. Gitu? Tuhan, mohon maaf tadi aku mengatakan dosen yang meridoi. Sebetulnya Tuhan yang meridoi, gitu loh. Ya? So, cool aja, skripsi itu bagian kecil dari kehidupan Anda, lewati. Tapi kalau nggak ngelewati itu juga susah, so lewati. Lulus nggak lulus, hadapi. Betul. Pastikan rekaman dari video, dari taping ini Anda ambil, nanti waktu di YouTube, waktu dosen mempersulit Anda, putarkan video itu. Oke? Good, terima kasih. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Caraka, pertanyaannya. Satu penanya lagi, silakan boleh angkat tangan. Ya, Mbak yang berbaju biru, ya boleh berdiri. Nama saya Ersa Vela Melani, saya dari Poltekkes Jakarta 2. Ya. Saya ingin bertanya Pak, saya punya satu tujuan dan tujuan itu berkaitan sama masa depan. Saya merasa saya sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya itu tidak seperti yang saya harapkan. Bukan main. Jadi saya bingung, apakah saya itu belum maksimal atau emang tempatnya itu bukan di situ. Soalnya banyak yang bilang kalau rezeki itu nggak kemana gitu. Soalnya kan anak muda itu biasa ngerasa apa ini belum maksimal atau emang bukan tempatnya ya yang di situ. Terima kasih ya? Pak. Coba berdiri lagi. Orang yang letih dan bertanya, apakah aku kurang maksimal? Itu umur 20 atau umur 60? Harusnya. 60, sudah 60 tahun berupaya kok enggak jadi orang. Kok masih begini, kok masih membutuhkan bantuan, minta pertolongan. Itu tanyanya nanti waktu umur 60. 20 tahun tanya, aku sudah maksimal. Maksimal apa pada umur 20 tahun? Rencana hidup masih panjang toh. Ya, pakai mikrofonnya. Iya Pak. Rencana hidup masih panjang toh. Ya, sampai
umur berapa? Nggak tahu Pak. Kan Harus diminta. mm, Minta berapa? Supaya diridhoi. Ayo minta berapa? 80, Good. Sekarang umur berapa? 21. 21. Itu loh maksud saya. Dari 21 ke 80 berapa tahun lagi itu? 59 tahun. 29 tahun lagi. Masih banyak waktu untuk sukses ya. Nah nanti Anda mulai disebut mapan, kaya, umur berapa? 30. Itu dia. Jadi yang dibayangkan itu, yang dirasakan, dimaximize itu bukan kesedihan, ketakutan, kekecewaan sekarang. Maksimalkan happiness nanti umur 30. Aku akan. Nah orang yang bergembira karena harapan baik menarik rezeki. Karena waktu Anda bicara dengan orang lain itu bersemangat. Orang yang ingin beli mobil dengan yang orang nggak peduli punya mobil atau tidak, mana yang lebih cepat punya mobil? Yang ingin. Itu sebabnya sekarang ingin apa? Itu saja. Ingin punya smartphone yang baru. Kalau lihat orang itu smartphone-nya bagus. Oh ya? Oh bagus. Bisa untuk saya. Itu nah. Coba lihat. Orang yang punya keinginan lebih bersemangat, badannya lebih maju, matanya lebih lebar, suaranya, bicaranya lebih bersemangat. Rezeki tertarik kepada orang-orang seperti itu. Nah diulangi sekarang, berarti hidup Anda harusnya seperti apa? Ayo, kan tadi katanya orang-orang. Pak Caraka juga bilang katanya orang-orang. Kenapa kata-kata orang salah membuat Anda galau? Ayo seharusnya hidup Anda seperti apa sekarang? Maksimalkan, apa yang harus dimaksimalkan? Tetap fokus ke masa depan. Top, masih ada mama dan papa. Masih. Syukuri mereka. Banyak anak muda tidak punya orang tua sekarang. Pulang ketemu papa, wih papa, gitu. Betul mama diuyel-uyel pipinya, itu karena mereka masih ada. Dari mensyukuri itu, mereka masih mengharapkan sukses Anda. Ya. Yang membahagiakan mereka adalah Anda sukses. Ya. Maksimalkan. Beritahu mereka bahwa Anda ingin membahagiakan mereka. Dan satu lagi apa? Buktikan dalam perilaku Anda bahwa Anda akan membahagiakan mereka. Ya. Iya Pak. Jadi janjinya ke mama apa? Saya akan membahagiakan orang tua selama masih diberi kesempatan untuk hidup. Amin. Super sekali. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih pertanyaannya. Kita harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.